Pernah gak sih kamu ngerasa udah capek berubah? Udah coba bangun pagi, coba mulai journaling, coba jadi lebih baik. Tapi tetap aja, kebiasaan lama selalu narik kamu balik. Dan akhirnya, kamu mulai percaya. Mungkin aku memang gak bisa berubah. Tapi, gimana kalau kamu gak perlu berubah secara besar-besaran? Gimana kalau sebenarnya kamu cuma butuh berubah 1% aja hari ini? Banyak dari kita mengejar perubahan yang besar. Langsung workout 2 jam, langsung belajar 6 jam, langsung diet yang ketat. Tapi karena terlalu besar, kita malah tumbang di tengah jalan. James Clear, penulis dari Atomic Habits, dia bilang, perubahan 1% mungkin terasa nggak signifikan sekarang. Tapi kalau kamu ulang setiap hari, itu bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Kita ini bukan hasil dari keputusan besar, tapi hasil dari hal kecil yang kita ulang setiap hari. Apa yang kita ulang, itulah yang membentuk siapa kita. Dan malam ini, aku cuma pengen kamu percaya satu hal. Kamu bisa berubah. Bukan kekuatan besar, tapi dengan kebiasaan kecil. Aku ingat banget waktu itu pengen berubah. Pengen hidup lebih sehat, lebih disiplin, lebih produktif. Aku langsung nyusun jadwal yang padat. Bangun jam 5 pagi, olahraga 1 jam, kemudian aku juga baca buku selama 30 menit, dan aku juga ngelakuin meditasi, journaling, serta kerja. Pada hari pertama itu aku semangat banget buat ngelakuin itu. Tapi mulai hari kedua aku mulai males. Hari ketiga aku balik lagi ke kebiasaan aku, yaitu scroll TikTok di atas kasur. Saat itu aku gagal lagi. Tapi sekarang aku ngerti, aku gagal bukan karena aku lemah, tapi karena aku lompatnya terlalu tinggi. Aku pengen terbang, padahal aku belum bisa berdiri. Dan aku baru sadar, kadang kita itu terlalu terburu-buru pengen berubah. Padahal yang kita butuhin itu cuma sabar, jalan pelan, tapi terus jalan. Dan itu adalah momen dimana aku mulai kenal sama konsep Atomic Habits. Bukan tentang motivasi yang besar, tapi tentang perubahan kecil. 1% aja. Dan dari sana semuanya mulai masuk akal. Mulai lebih manusiawi dan lebih bisa aku lakuin. Kebanyakan dari kita itu pengen berubah dengan cepat. Pengen langsung kelihatan hasilnya. Langsung kurus, langsung rajin, langsung sukses. Tapi James Clear bilang, kebiasaan adalah bunga salju kecil yang berubah jadi longsor yang besar. Satu kebiasaan kecil mungkin terlihat gak ada gunanya. Tapi kalau kita ulang setiap hari, itu bisa mengubah arah hidup kita sepenuhnya. Bayangin, kamu lagi naik tangga. Bukan tangga yang besar, tapi tangga yang kecil banget. Satu langkahnya cuma naik 1%. Kedengarannya sepele kan? Tapi sekarang bayangin kamu naik tangga itu 1% setiap hari. 365 hari selama setahun penuh. Kelihatannya kecil, tapi akhirnya kamu bakal berdiri 37 kali lebih tinggi dari posisi kamu sekarang. Artinya adalah, kalau kamu jadi 1% lebih baik setiap hari, kamu dalam setahun itu bisa jadi 37 kali lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih sadar. Tapi sebaliknya, kalau kamu 1% lebih buruk tiap hari, sedikit aja, nunda-nunda, gak konsisten, lupa niat, lama-lama turunnya gak kerasa, tapi akhirnya turun ke hampir 0. Hilang pelan-pelan tanpa kamu sadari. Cuma beda 1% per hari, tapi hasil akhirnya itu kayak langit dan bumi. Jadi pertanyaannya,
Kamu mau langkah kecil kamu hari ini itu membawa kamu naik, atau justru menurunkan kamu pelan-pelan? Masalahnya, perubahan kecil itu nggak langsung kelihatan. Dan itu bikin banyak orang menyerah. Kita nyoba olahraga 1 minggu, tapi belum ada perubahan. Kita mulai journaling, tapi belum ngerasa tenang. Kita belajar, tapi masih belum paham. Akhirnya kita mikir, ini percuma. Padahal bukan percuma, cuman belum kelihatan aja. Hal ini itu sama kayak es batu yang ada di suhu 5 derajat. Naik jadi -4, -3, -2, -1. Tapi es batu ini masih belum cair. Dan begitu dia mencapai suhu 0 derajat, baru dia mulai mencair. Perubahan kecil itu butuh waktu untuk nembus titik kritisnya. James Clear itu nyebut hal ini sebagai plateau of latent potential. Artinya adalah kita berusaha keras, tapi belum dapat hasil yang kelihatan. Dan titik ini itu kebanyakan orang mulai nyerah. Tapi kalau kamu terus bertahan, kamu bakal lihat hasil yang eksponensial. Perubahan itu bukanlah peristiwa yang terjadi hanya dalam 1 malam. Tapi perubahan itu adalah akumulasi dari hal kecil yang kamu lakukan tanpa henti. Dan justru karena hal itu kecil, kamu bisa mulai itu dari sekarang. Kita sering banget diajarin buat bikin tujuan yang besar. Punya target, set goal setinggi mungkin, kejar impian, dan masih banyak lainnya. Tapi ada yang James Clear bilang, dan ini cukup mind-blowing. Masalahnya bukan ada pada tujuan kita, tapi pada sistem yang kita pakai untuk mencapainya. Dan bahkan lebih dalam lagi, tujuan itu cuma permukaan. Yang lebih penting adalah identitasnya. Coba bayangin gini, ada 2 orang yang lagi berusaha berhenti merokok. Saat ditawari rokok, dua-duanya itu jawab dengan cara yang berbeda. Orang pertama bilang, "Enggak deh, aku lagi berusaha berhenti." Tapi orang kedua bilang kayak gini, "Enggak, aku bukan perokok." Kelihatannya mirip, tapi dampaknya beda jauh. Yang pertama itu masih mengidentifikasi dirinya sebagai seorang perokok, cuma lagi nahan aja. Sedangkan yang kedua itu, dia udah membentuk identitas yang baru. Dia orang yang gak merokok. Dan itu juga berlaku buat semua hal dalam hidup ini. Bukan aku mau mulai belajar, tapi aku adalah orang yang cinta belajar. Bukan aku mau lebih disiplin, tapi aku adalah orang yang komitmen dengan waktu. Setiap kebiasaan kecil yang kamu lakukan, itu adalah suara. Suara untuk siapa kamu sebenarnya. Waktu kamu nulis jurnal hari ini, itu satu suara untuk aku adalah orang yang reflektif. Waktu kamu bangun pagi tepat waktu, itu salah satu suara untuk aku adalah orang yang disiplin. Dan waktu kamu nolak buat buka sosmed saat belajar, itu adalah satu suara juga untuk membuktikan bahwa aku adalah orang yang fokus. Dan semakin banyak kamu kasih suara untuk identitas itu, semakin kuat diri kamu untuk menanamkan hal-hal baik dalam diri kamu. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan cuma soal tujuan atau target, tapi lebih dalam lagi. Identitas seperti apa yang sedang aku bentuk lewat tindakan kecilku hari ini? Perubahan yang bertahan bukan yang datang dari motivasi, tapi dari rasa bahwa ini adalah bagian dari siapa diriku. Kita sering mikir kebiasaan itu muncul begitu aja. Tiba-tiba jadi pemalas, tiba-tiba gak produktif, tiba-tiba kecanduan sesuatu. Tapi James Clear bilang, gak ada kebiasaan yang tiba-tiba. Semuanya terbentuk lewat pola, lewat pengulangan, lewat proses kecil yang sering gak kita sadari.
Dan semua kebiasaan itu, baik atau buruk, punya pola yang sama, yaitu cue, craving, response, dan reward. Atau dalam bahasa Indonesia, pemicu, keinginan, tindakan, dan juga hasil. Kalau kita bisa ngerti pola ini, kita bisa membentuk ulang kebiasaan. Dan akhirnya, bentuk ulang hidup kita. Segala kebiasaan dimulai dari satu hal, yaitu pemicu. Sesuatu yang memberi sinyal ke otak. Lakukan sesuatu. Kadang itu hal yang kecil banget. Lihat notifikasi HP, dengar suara motor lewat, duduk di sofa habis pulang kerja, ngerasa lapar, bosan, atau gelisah. Pemicu ini bisa datang dari mana aja, baik dari tempat, waktu, orang, perasaan, atau kebiasaan lainnya. Contoh, kamu duduk di meja. Biasanya kamu kalau duduk di meja itu langsung buka laptop, dan kamu melakukan itu. Atau saat kamu buka kamar, kamu langsung pengen rebahan. Kebiasaan itu bukan soal niat, tapi soal apa pemicunya. Kalau kamu pengen bentuk kebiasaan yang baik, buatlah pemicunya terlihat jelas. Tapi kalau kamu pengen berhenti kebiasaan yang buruk, sembunyiin pemicunya. Jauhkan, ganti lingkungannya. Karena disinilah awal dari semuanya dimulai. Setelah kita menangkap pemicu, hal berikutnya yang muncul adalah craving. Bukan karena keinginan, tapi semacam tarikan halus dari dalam diri. Tapi ini penting banget. Kita nggak craving tindakannya, kita craving rasa yang muncul setelahnya. Kita buka HP, bukan karena suka nge-scroll, tapi karena pengen ngerasa update, dan juga ngerasa terkoneksi. Kita makan cemilan, bukan karena lapar, tapi karena pengen ngerasa nyaman. Kita sikat gigi, bukan karena suka odol, tapi karena pengen mulut terasa segar dan lega. Craving ini muncul karena otak kita ingat rasa enaknya. Dan karena itu enak, kita pengen ngelakuin itu lagi, dan juga lagi. Makanya, kalau kamu pengen mulai kebiasaan baik, buatlah kebiasaan itu terasa menyenangkan. Kasih makna, kasih rasa. Bukan sekedar, aku harus journaling. Tapi, aku pengen lebih kenal sama diri aku sendiri. Bukan, aku harus olahraga. Tapi, aku pengen ngerasa lega, ngerasa bangga sama diri aku. Karena kalau rasa itu enak, kamu bakal balik lagi. Dan perlahan, itu jadi kebiasaan baru kamu. Craving yang kuat akan mendorong kita bertindak. Tapi, gak semua craving berakhir jadi tindakan. Kenapa? Karena kalau responsnya terlalu berat, atau kita langsung mikir, capek, nanti aja, skip dulu deh. Makanya, banyak orang gagal mulai kebiasaan baik. Bukan karena mereka males, tapi karena langkah awalnya terlalu ribet. Contoh, kamu mau olahraga, tapi kamu harus ke gym, ganti baju, bawa tas. Jadinya ya nggak jadi. Mau baca, tapi bukunya berat, susah dimengerti, ya jadinya nonton Netflix lagi. James Clear kasih solusi. Buat kebiasaanmu semudah mungkin. Semudah membuka pintu. Kalau kamu mau mulai belajar journaling, taruh bukunya di kasur. Dan siapin pensilnya. Kalau mau mulai belajar, buka tabnya dari sekarang. Responnya ringan. Dan itu sama dengan kemungkinan besar dilakukan. Setelah kita bertindak, kita dapat sesuatu yang namanya reward. Dan otak kita sangat cepat belajar dari itu. Kalau habis journaling, kamu ngerasa tenang. Kalau habis olahraga, kamu ngerasa bangga. Kalau habis belajar, kamu ngerasa, aku keren juga ya. Otak langsung tandain, lakuin lagi besok. Tapi kalau rewardnya nggak memuaskan, kita bakal stop.
Makanya penting banget buat kasih diri kita reward kecil setelah melakukan kebiasaan yang baik. Reward itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, kayak melakukan checklist, ngasih stiker, atau bilang ke diri sendiri, aku berhasil hari ini. Dan inilah lingkaran kebiasaan. Dari cue, lahir craving. Lalu kita respon. Dan akhirnya kita dapat reward. Semua kebiasaan itu terbentuk dari sini. Dan karena kita ngerti strukturnya, kita bisa desain ulang hidup kita. Lo bayangin kayak gini. Kamu lagi duduk sendiri di kamar. Habis pulang, badan kamu capek. Pikiran kamu kusut. Kamu lihat HP di atas meja. Layarnya nyala dan ada notifikasi masuk. Tanpa banyak mikir, kamu raih HP. Kamu buka TikTok dan scroll. Kamu ketawa sendiri. 1 jam berlalu. Kamu masih belum mandi, belum makan, dan belum ngerjain apa-apa. Tapi kamu ngerasa agak tenang, walaupun ada sedikit rasa bersalah. Kalau kita tarik mundur, sebenarnya barusan kamu ngelewatin 4 langkah kebiasaan. Kamu dipicu dengan cara melihat HP yang nyala, dan kamu mempunyai keinginan untuk butuh hiburan. Kamu melakukan respon dengan buka TikTok, dan kamu mendapatkan perasaan tenang sesaat. Tanpa sadar, otak kamu itu bikin catatan. Kalau capek kayak tadi, buka TikTok enak juga ya. Dan besoknya, begitu kamu capek, otak kamu langsung nyari HP lagi. Nah, sekarang bayangin skenario yang berbeda. Kamu pulang kerja atau kuliah, kamu masuk kamar, tapi kali ini kamu lihat lilin aromaterapi udah nyala. Ada jurnal terbuka di meja, dan tanpa mikir panjang kamu duduk. Kamu tarik nafas, dan kamu mulai nulis. Beberapa menit berlalu, kamu nulis hal-hal kecil yang terjadi hari ini. Nggak sempurna, tapi itu cukup. Hati kamu terasa lebih ringan, dan hati kamu terasa lebih kalem. Dan lagi-lagi, tanpa sadar kamu itu udah melakukan loop yang baru. Kamu dipicu dengan cara masuk kamar dan lihat lilin. Kamu punya keinginan untuk merasa lebih tenang. Kamu meresponnya dengan melakukan journaling, dan kamu mendapatkan perasaan lega dan juga jernih. Pada saat itu, otak kamu kembali bikin catatan. Kalau malam, journaling bisa bikin tenang. Kebiasaan itu kayak lingkaran kecil yang terus berputar dan berputar. Dan setiap kali kamu mengulangnya, lingkaran itu menjadi makin kuat, makin otomatis, dan kabar baiknya, kamu bisa gambar ulang lingkaran itu. Pelan-pelan. 1 hari 1 lingkaran kecil, dan sampai itu jadi siapa kamu. Setiap tindakan kecil adalah suara untuk identitas yang ingin kamu tanamkan. Sekarang coba bayangin diri kamu itu sebagai tanah yang kosong. Dan setiap kebiasaan yang kamu lakukan itu adalah benih. Kecil, satu persatu. Setiap kali kamu bangun pagi tepat waktu, kamu nanam 1 benih yang bernama disiplin. Setiap kali kamu nolak scrolling saat lagi belajar, kamu nanam 1 benih lagi yang bernama fokus. Dan setiap kali kamu journaling, meski cuma 2 kalimat, kamu tanam 1 benih yang bernama kesadaran diri. Mungkin hari ini tanah itu belum berbunga, belum ada hasil yang kelihatan, tapi benih itu terus tumbuh dalam diam, dalam konsistensi. Dan nanti, suatu hari nanti, kamu akan berdiri di tengah taman yang sudah kamu tanam sendiri. Setiap kebiasaan kecil itu kayak bisikan yang bilang ke dirimu sendiri, ini aku. Jadi malam ini,
Coba pikirin kebiasaan apa yang kamu ulang-ulang akhir-akhir ini. Dan identitas seperti apa yang sebenarnya sedang kamu bangun darinya. Karena kebiasaan bukan soal hasil, tapi soal siapa kamu menjadi. Sekarang, coba tenangin diri sebentar. Tarik nafas, dan jujur sama diri sendiri. Apa kebiasaan kecil yang kamu ulang hari ini? Yang kelihatannya remeh, tapi justru kamu terus lakuin. Apa itu bantu kamu untuk tumbuh? Atau malah justru bikin kamu menjauh dari diri yang kamu impikan? Apa tindakan kecil yang ingin kamu tanam mulai malam ini? Bukan yang besar, bukan yang sempurna. Cuma yang bisa kamu lakukan dengan tenang, dengan tulus. Karena hidup itu bukan ditentukan dari keputusan yang besar, tapi dari langkah kecil yang kita ulang diam-diam setiap hari. Dan kalau kamu terus melangkah, meskipun pelan, suatu hari nanti kamu akan sampai. Mungkin kamu belum tahu siapa dirimu sepenuhnya, tapi satu hal yang pasti, kamu selalu punya pilihan untuk jadi 1% lebih baik. Dan kadang itu cukup. Malam ini kita udah ngobrol banyak tentang sesuatu yang mungkin terlihat kecil, tapi punya kekuatan yang amat sangat besar. Kebiasaan. Dari pemicu kecil muncul keinginan, lalu tindakan, lalu hasil. Dan dari situ terbentuklah hidup kita. Setiap hari kamu sedang membangun sesuatu. Entah kamu sadari atau enggak, kamu sedang menanam, kamu sedang membentuk, kamu sedang berjalan ke arah tertentu. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu udah berjalan ke arah mana? Dan siapa yang sedang kamu bangun diam-diam lewat kebiasaan kamu? Kamu nggak perlu jadi yang paling hebat hari ini. Kamu cuma perlu jadi 1% lebih baik. Dan besok, ulangi lagi. Dan ulangi lagi, itu cukup. Dan suatu hari nanti, kamu akan bangga sama diri kamu sendiri. Terima kasih udah nemenin aku malam ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Kita bakal bahas 4 cara praktis untuk membentuk ulang kebiasaan. Dari yang terlihat, jadi menarik, jadi mudah, sampai jadi memuaskan. Pelan-pelan kita ubah hidup. Bukan dengan tekanan, tapi dengan kesadaran. Selamat malam dan selamat tumbuh. Semoga apapun kebiasaan kecil yang sedang kamu pelihara, bertahan dan tumbuh sampai jadi kekuatanmu sendiri. Semoga versi diri yang kamu bayangkan pelan-pelan datang menghampiri dirimu. Dan semoga kamu gak lupa bahwa kamu layak tumbuh. Meski pelan, meski belum sempurna. Karena arah jauh lebih penting dari kecepatan.